kami kan. Oh. Seperti itu. Berisik banget Republik hari ini gara-gara putusan MK yang mengabulkan sebagian atas gugatan dari mahasiswa UNS mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun. Sudah bersama saya di studio Bang Hendri CH Bangun, Ketua Umum PWI Pusat. Terima kasih. Dan Agus Safrudin, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Selamat malam. Nah, tadi katanya demo, Mas Agus. Betul. Di MK. Betul, Bang. Tentang apa? Sebetulnya sesuai dengan komitmen kita dari awal di Gema Kosgoro ini, turunnya kita hari ini, tadi khususnya di Patung Kuda, kita terkait dengan gugatan yang dimana gugatan itu mengenai batas capres dan cawapres dari 40 tahun. Karena kami anggap itu tidak relevan, makanya kami berkomitmen untuk turun dan komitmen itu sudah kami tunaikan tadi. Seperti itu. Maksudnya gimana? Setuju dengan gugatan tersebut agar batas usia calon presiden dan cawapres diturunkan dari 40 menjadi 35 atau ditolak penurunan usianya? Kalau menurut kami pribadi, sebetulnya kami menolak. Kalau penurunannya itu dari usia 40 sampai ke usia 35. Justru kami lebih mendukung MK untuk menetapkan di mana batas usia capres ataupun cawapres 25 tahun, Bang. Oh, lebih muda lagi? Harus lebih muda. Loh, apa alasannya? Itu. Karena per hari ini melihat daripada simpati publik khususnya kaum milenial ini terhadap politik itu kan terlalu ini ya, Bang Untung ya. Maka kami ingin ke depan itu para calon pemimpin estafet pemegang kekuasaan ke depan itu harus didominasi oleh kalangan muda, Bang Untung. Seperti itu, makanya 25 itu harusnya itu yang paling betul itu, Bang Untung. Bukan hanya sekedar 25 atau bagaimana tadi? Kalau tadi itu sebetulnya kita meminta 25, kita menolak 35 karena kami lihat atau kita lihat itu ini terlalu politis, Bang Untung. Yang usia 35 malah ditunggangi oleh kepentingan politik. Ditunggangi, patut diduga ditunggangi oleh kepentingan politik seperti itu, Bang. Jadi Mas Agus dan kawan-kawan tuh inginnya MK memutuskan usia 25. Harus 25, Bang Untung. Agar partisipasi pemilih muda itu lebih tertarik lagi terhadap politik yang hari ini kaum muda itu menganggap politik itu ya hal yang menyebalkan lah. Menyebalkan. Betul. Setelah tadi MK memutuskan akhirnya bahwa usia 40 tahun atau yang sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, bagaimana menurut Mas Agus? Sebetulnya kalau misalkan ambivalensi atau bagaimana putusan MK ini? Betul, kan ini kan ada 4 gugatan, Bang Untung ya. Di mana tadi kita turun di sana, kita mengawal. Di mana gugatan pertama itu saat gugatan dari partai PSI itu ditolak, kami di situ sujud syukur gitu kan. Kita sujud syukur, Bang Untung, di sana kan bersama kawan-kawan yang lain. Kemudian gugatan yang kedua dari Partai Garuda juga ditolak. Kita mengucap alhamdulillah hamdalah bersama-sama. Nah, setelah itu Bang Untung, saya bubarkan, ya kan, masa itu. Pasukan bubar jalan? Pasukan bubar jalan. Kenapa kok dibubarkan pasukan? Karena setelah 2 putusan itu ditolak oleh MK, keyakinan kami kepada MK itu bertambah gitu kan, pulanglah kami kan. Seperti itu. Setelah ke rumah atau sekretariat, kita kawal di TV, ternyata dari 4 gugatan itu 3 ditolak, ada 1 Bang Untung kan, gitu kan, yang diterima. Ngawalnya di TV sih ya? Begitu Bang Untung. Nah makanya saya katakan ini MK ini tidak konsisten, kacau juga MK ini kan, gitu Bang Untung. Menurut Bang Henry gimana Bang? Bang Henry kan punya pengalaman panjang lah sebagai wartawan. Iya. Tentang pembatasan usia capres-cawapres yang berusia minimal 40 tahun atau tadi hasil putusan MK atau sedang memiliki pengalaman atau sedang sebagai kepala daerah. Iya, jadi pertama tentang peristiwa tadi gitu ya. Saya kan memang mengikuti dari YouTube, dari YouTube-nya MK. Iya. Lalu saya pantau juga media ya, karena kan saya kan wartawan begitu.
Wah, banyak yang senang juga itu pertama. Banyak yang senang. Wah, begitu ya. Wah, langsung keluarlah komentar. Nah, lu makanya jangan nuduh-nuduh. Ini mahkamah keluarga. Ini bahwa politis. Lihat tuh, MK bener tuh kan. Udah, saya juga happy lah ya. Bagus. Ini kan apa penting untuk republik lah. Ini kan soal bahwa sebetulnya keputusan seperti itu kan lebih baik diserahkan pada pembuat undang-undang, yaitu DPR kan kira-kira. Policy lah. Terus ada yang ngingetin, jangan langsung ini tuh, itu masih panjang tuh. Bener juga ya. 2 jam atau berapa kemudian saya lihat, loh kok jadi dikabulkan dengan cara lain ya. Artinya boleh di bawah 40 kalau dia sedang atau sudah menjabat sebagai kepala daerah, berpengalaman lah. Nah, ini menurut saya ini sandiwara yang luar biasa itu. Artinya Abang merasa kena prank nih hari ini? Iya, ini kan pernah terjadi kalau di olahraga ini. Iya. Sudah pulang dia kira kalah begitu. Begitu keluar stadion menang. Nah, gitu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa. Jadi menurut saya apakah ini disengaja gitu ya untuk membuat lengah masyarakat gitu ya. Kemudian udah happy mendadak berubah, saya nggak tahu. Tapi terus terang ini adalah kata teman di WA Group, ini lihai sekali ini. Indak disangko katanya kan. Jadi itu yang pertama ya mengenai catatan, mengenai peristiwa tadi pembacaan putusan. Yang kedua menurut saya pribadi sih sebetulnya syarat usia itu memang relatif lah. Relatif dalam pengertian begini ya, bukan pelin-pelan ya. Saya kan di organisasi wartawan ya. Kalau kami itu kompetensi dasarnya ya. Kompetensi itu meliputi semua itu. Kemampuan operasional, pemahaman etik ya, kemudian kematangan di dalam organisasi gitu. Sehingga misalnya kalau PWI itu di dalam PDPRT-nya tidak ada lagi batas ijazah. Dulu kan harus sarjana biar bisa. Sekarang yang penting sejauh dia memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini 2 kan hal berbeda ya. Karena kompetensi itu adalah real sebenarnya. Dia betul-betul mampu. Sementara kalau ijazah itu bisa aja ijazahnya S1, S2 tetapi nggak bisa nulis misalnya. Kalau dalam ukuran saya begitu. Nah, saya kira untuk syarat presiden ini juga seharusnya ada ukuran-ukuran seperti itu. Terinci. Jadi DPR ya jangan lagi memberi cek kosong. Nah, ini kan sebenarnya DPR memberi cek kosong 40 tahun. Ya kan? Akhirnya dalam tanda kutip ya bukan tertipu lah ya. Akhirnya kecewa sendiri kan? Sedangkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar nggak ada usia 40 tahun. Nah, justru itu. Jadi maksud saya pembuat undang-undang seharusnya mengelaborasi lah. Ini saya kira kan pasti berubah lagi nanti undang-undangnya. Jadi dielaborasi seperti bagaimana terjadi di dunia profesional gitu loh. Kami dulu mengubah dari sarjana menjadi bersertifikat kompetensi ya dasarnya itu. Nah, saya kira memang usia ini ya tidak lagi relevan, tetapi kompetensi tadi. Mengelola republik ini bukan hal mudah. Itu memerlukan selain kompetensi juga adalah kematangan ya. Artinya begini, bayangkan di bawah 40 itu emosinya masih tinggi itu. Masih ya cenderung ada kapal perang asing datang, tembak. Nah, dia kan panglima tertinggi. Nah, ini kan dia hanya memikirkan sesuatu yang menurut dia pas. Tetapi kan ada pengalaman-pengalaman masa lalu misalnya ya. Kalau di Jepang itu kan orang tua itu jangan disisihkan, tapi kita minta pendapat, kearifan. Nah, inilah sebetulnya yang menurut saya juga nanti dalam pengaturan berikutnya ini masuk kematangan ya. Kematangan ini nggak bisa diperoleh secara instan. Kematangan ini diperoleh melalui tahap-tahap. Perlu waktu. Iya. Jadi misalnya GM Kosgoro lah, kan nggak mungkin dia mendadak jadi ketua umum, hanya berpengalaman 2-3 tahun. Dia harus dari bawah, dari ranting, ya kecamatan, kabupaten, provinsi, baru dia nasional. Nah ini saya kira yang boleh dikatakan luput di dalam pengaturan tadi. Jadi syarat itu jangan hanya usia dong, ya kan? Nah, kalau yang sekarang diputuskan MK berpengalaman itu pun relatif. Apa itu wujud pengalaman? Kan seharusnya diurai 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga jelas kriterianya, kira-kira begitu. Menurut Agus nih, putusan MK itu kan seperti ambivalensi ya. 3 gugatannya ditolak,
yang satu putusan dikabulkan sebagian berusia minimal 40 tahun atau telah memiliki pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, Agus berpikir nggak orang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah begitu, dia melalui proses pemilihan yang didanai oleh uang rakyat, puluhan bahkan ratusan miliar melalui yang namanya pemilihan kepala daerah, tiba-tiba di check out, ikut pemilihan konsultasi presiden dan wakil presiden. Ini kan amanat rakyat di daerahnya bagaimana? Menurut Agus gimana? Kalau misalkan terkait dengan itu, mungkin saya juga tadi sependapat dengan yang disampaikan oleh Bang Henry ya. Kalau misalkan berbicara terkait masalah pengalaman dan lain sebagainya itu relatif. Tapi kalau berbicara atau menjawab pertanyaan yang tadi Bang Untung sampaikan, bagi saya itu sebuah komitmen. Jadi saya juga menolaklah terkait dengan hal seperti itu. Gini, kalau misalkan pada dasarnya dia dipilih oleh rakyat dengan anggaran yang luar biasa, tiba-tiba setengah perjalanan yang bersangkutan ini ikut kontestasi ke pilpres yang tinggi, sama saja tokoh ini atau orang tersebut mengkhianati masyarakat yang sudah memilihnya. Makanya memang kalau misalkan konteksnya seperti itu, kalau kita berbicara hari ini batasan usia capres maupun cawapres ada yang 35 dan lain sebagainya, berarti itu pun harus dikembalikan lagi kepada pembuat undang-undang itu. Bagaimana kita batasi yang sudah diberikan amanah dan terpilih, kita wajibkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan dulu masa jabatannya. Seperti itu. Ini menariknya Bang Henry yang tadi sampaikan oleh Agus, berarti kalau bunyi putusan MK-nya seperti itu, berusia 17 tahun, 18 tahun bisa ikut jadi cawapres sepanjang dia sudah pernah menjadi kepala daerah. Iya, secara teoritis begitu. Apakah tidak terlalu muda begitu ya, usia 18, 19 tahun? Kalau demikian. Jadi memang menurut saya ya, Indonesia ini kan terdiri dari sekarang 38 provinsi ya. Setiap daerah memiliki keunikan gitu ya. Di satu daerah barangkali usia muda itu tidak masalah. Misalnya wilayah perkotaan. Ya. Tapi kalau wilayah-wilayah yang tradisional adat ya, di mana kematangan itu diukur dengan usia tadi. Nah, jadi variasinya banyak nih, sehingga kita mengambil titik tengahnya di mana. Nah, itu yang sebetulnya harus ada survei dari pembuat undang-undang tuh, ya kan? Jadi ini yang sebenarnya, jadi jangan anggap 40 gitu aja, seperti gampang gitu loh. Jadi kearifan lokal itu ya menurut saya dikumpulkan, di mana bina dicari, lalu cari titik tengah. Karena apa ya? Kalau 17 ya saya nggak tahu ya syarat KPU untuk menjadi wali kota berapa. 25. Nah, misalnya saat ini 25 dia berarti 27 tahun, 28 tahun dia berhak. Nah, tetapi sebenarnya kan tadi ini levelnya beda loh. Nah, sekarang misalnya begini, kalau daerah kan nggak ada urusan luar negeri. Nggak ada urusan keuangan. Iya. Kalau dia seorang presiden, urusan luar negeri itu kan memiliki tantangan tersendiri. Walaupun memang akan ada pembantu-pembantunya, tetapi sikap dialah yang nanti akan menentukan. Sehingga maksud saya, ya itulah perlu dipikirkan kembali syarat-syarat itu. Jadi ke depan itu ya, kalaupun undang-undang mengenai batas usia ini dibahas ya, partisipasi publik harus besar. Kita ambil dari semua pengalaman, dari organisasi, dari profesi, dari sosial budaya ya, kearifan lokal segala macam. Sehingga ketika ngambil satu titik itu benar-benar sudah mewakili atau merepresentasikan keindonesiaan. Beda dengan Singapura, urusannya kecil ya. Dia seragam lagi etnisnya begitu ya. Kemudian dia wilayahnya juga nggak besar. Beda lagi dengan Malaysia misalnya, di sana ada kesultanan ini, kesultanan itu yang mandiri. Nah, ini kan beda-beda nih. Seharusnya itu diperhatikan oleh pengambil kebijakan ya, pembuat undang-undang ya. Tapi MK ini apakah Bang Henry berpikir nggak atau pernah merasakan nggak putusan MK kali ini ada orderan begitu dalam tanda kutip ya? Untuk memuluskan. Kalau di media sosial kan ada saja begitu ya, ada katakan mahkamah keluarga. Tetapi kalau saya pribadi ya, barangkali ya ini kan sebetulnya yang memutuskan 9 orang ya, 9 orang dan masing-masing memiliki memiliki
masa kerja kedudukan tertentu sebelum menjadi hakim MK, saya kira mereka itu sebenarnya kembali ke hati nurani dia sendiri ya. Tetapi ya, ini kan manusia ini kan memiliki kecenderungan. Nah, kecenderungan itu yang kalau dia bersatu mengambil keputusan, kita langsung menuduh. Padahal kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu ya. Iya, ya kan? Apakah benar? Iya. Apa bisa benar? Jadi kan tadi kan kita dengar sendiri bahwa keputusan ini diambil oleh 8 hakim MK. Ya. Artinya ketua MK yang memiliki hubungan karena perkawinan gitu ya, tidak ikut mengambil keputusan sebenarnya. Nah, tetapi kan dia tidak hadir di situ, tapi bisa aja dia berpengaruh dengan cara lain. Nah, ini kan susah ya. Tapi menurut teori hukum itu kalau putusan terus diambil berjumlah ganjil, Bang. Tidak boleh genap sebetulnya. Malah dengan genap kan menjadi ada hal lain gitu kan. Ya, bisa saudaranya cuma satu gitu. Jadi ya saya kira itu ya kita terimalah gitu ya, dinyatakan. Saya juga wah bagus juga nih MK nih gitu ya. Hanya 8 yang memilih, 6 menolak, 2 dissenting opinion misalnya begitu kan. Akhirnya ya dramanya jadi anti klimaks gitu. Pada saat pertama saya ini senang ya, mewakili yang lain-lain bahwa wah Indonesia ini hebat gitu. Nah, tetapi begitu ada putusan kedua, wah ini Indonesia hebatnya pakai tanda tanya sekarang. Nah, kira-kira gitu. Mas Agus, apa akan melakukan aksi kembali ke Mahkamah Konstitusi? Kan sudah diputus nih, dan tidak ada putusan yang lebih tinggi daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena yang diputus adalah Mengikat, final dan mengikat. Nggak ada aksi lagi rencana ke sana? Kalau terkait aksi, mungkin nanti kita akan bicarakan kembali dengan pimpinan-pimpinan di Gema Kosgoro Dewan Pimpinan Nasional. Tapi terkait dengan putusan ini, saya secara pribadi mungkin bisa mewakili atas nama Gema Kosgoro juga ya. Kita sangat kecewa dengan hal ini. Seperti itu, Bang. Jadi putusan MK kali ini mengecewakan. Sangat mengecewakan. Seperti yang tadi Bang Hendy katakan, MK ini jadi mahkamah keluarga. Tanda kutip. Tanda kutip. Jadi nerimo atau gimana? Nerimo aja. Untuk saat ini mungkin kita nerimo aja dulu. Seperti itu. Menurut Mas Agus sendiri, nah, tadi Mas Agus kan menyampaikan inginnya sih Mahkamah Konstitusi memutus batas usia minimal untuk capres-cawapres malah 25, lebih muda lagi. 25 kan terlalu muda ya Bang Henry ya? Terlalu muda. Terlalu muda. Sudah punya jagoan Gema Kosgoro kayaknya. Kalau terkait jagoan mungkin kita ada. Cuman terlepas daripada itu maksud saya begini Bang Untung. Kenapa harus 25 tahun? Yang tadi sudah saya kan kita lulus SMA 17 tahun. Kuliah 4 tahun lah. 21 tahun. Kerja dulu lah mungkin ya 21 hanya kerja 4 tahun. Kalau kita bicara dunia profesional kan pekerjaan itu kan minimal 5 tahun Bang ya. 5 tahun, 10 tahun berpengalaman. Memang sekarang ini kan gejalanya banyak sekali, anak kepala daerah ya, anak tokoh parpol sudah duduk di Senayan. Ya kan? Hanya karena bapaknya pimpinan partai, dia umur 22, 23 udah anggota DPR pusat ya. Jadi mereka itu pun dipilih secara ini loh. Ya, melalui proses pemilihan. Sebetulnya mereka berhak itu. Padahal nomornya nomor 1 Bang. Ya, artinya dari sisi ini memang sebenarnya banyak lah ya potensi kita lah gitu ya. Cuma kali ini dikaitkan dengan presiden jadi heboh. Jadi maksud saya ya pembuat undang-undang inilah mulai berpikir agak luas lah, ya kan? Tadi disebut ya oleh Mas Agus ini kan bagus untuk merangkul pemilih muda. Pemilih muda ini kan mungkin sekarang lebih asik main game daripada datang ke kotak suara, ya kan? Nah, ini jadi itu salah satu cara juga, meskipun bukan itu cara satu-satunya ya. Dan dengan Kaesang terpilih sebagai ketua PSI saja, banyak yang meramalkan mereka akan masuk nih ke parlemen nasional nih. Karena kan dia itu interaktif, banyak bergaul, entah terlebih dari segala kelebihan dan kekurangannya, artinya dia ini populer. Gitu. Nah, popularitas itu kan penting. Nah, kalau dulu misalnya ada jalur, kalau anaknya ketua partai pesen, nyoblos ya, dia menang. Sekarang bisa jadi seperti kita juga sering lihat ya,
artis-artis yang populer masuk ke Senayan kan banyak. Ya. Nah, ini adalah gejala yang mungkin kita bilang anomali, tapi terjadi. Kita mau bilang apa coba? Jadi disinilah sebetulnya pembuat undang-undang itu jangan membuat aturan dia duduk di kantor, keliling lah ya, keliling ke kampus. Gimana? Ada 10 kampus ya, bahkan mungkin ke SMA, SMK gitu loh. Jadi problemnya sekarang memang di situ. Orang tua itu udah jumlahnya makin sedikit kok. Iya kan? Nah, nanti kalau kita terlanjur tidak percaya, tidak kayak dulu lah, calon presiden harus pernah jadi presiden, kan zaman Pak Soeharto kan dulu begitu. Yeah. Nah, akhirnya nggak ada yang jadi. Nah, sekarang kan terbuka buat siapa saja. Tetapi kalau kita cermat membuat syarat-syarat, maka katakanlah ada dari 1000 potensi, entah itu anggota DPR atau wali kota bupati yang umurnya 20-30-an itu, ya kita saring supaya memang benar-benar the best-nya yang mencalonkan diri gitu loh. Nah, ini yang saya kira pesan penting dari putusan MK hari ini. Mereka sebenarnya kalau barangkali boleh bikin survei juga, bagaimana tanggapan milenial? Jangan-jangan mereka mendukung MK. Nah, kita nggak suka MK karena masih di dalam kerangka berpikir yang kuno, ya, konservatif. Nah, ini saya kira lembaga-lembaga survei boleh. Tapi yang bikin heboh nih Bang, ini kan karena ada salah satu kepala daerah yang kebetulan anaknya presiden gitu. Iya memang. Yang dirumorkan akan maju dalam pilpres. Jadi rame kan? Iya. Karena rame, akhirnya banyak tuduhan-tuduhan miring lah. Iya. MK jadi mahkamah keluarga gitu kan? Karena itu tadi rumor tadi, isu tadi yang bergelinding. Iya. Ini menurut Abang nih, menurut Abang sebetulnya ini ada tangan-tangan kekuasaannya ikut campur nggak nih dalam putusan MK kali ini? Kalau saya sih lebih percaya pada Tuhan. Artinya begini, tidak selembar daun yang jatuh tanpa sepengetahuan dia, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini peristiwa ini kan udah terjadi, udah di atas sana udah ditulis nih. Berarti sudah ditulis nih. Iya, ya kan? Kita nggak tahu nih kelanjutannya sampai mana tulisannya, ya toh? Berarti ini kalau sudah ditulis, gue siap-siap segera merapatlah ke kepala daerah yang inisialnya G. Ya, jadi saya kira begitu, bukan mencari aman ya, tapi maksud saya ini kan sebetulnya akhir dari sebuah proses, entah bagaimana jungkir balik gitu. Lalu larinya ke sana. Ke sana. Nah, kenapa kita tidak mencegah dari awal? Ayo. Ya kan? Kita tuh kok kecewanya setelah keputusan MK. Kok dari 4-5 tahun yang lalu tidak berpikir ke sana? Berarti kita lalai kan? Lalai. Nah, kelalaian ini lalu membuat kita sekarang terkejut, marah, apapun lah. Seperti ada menuduh sesuatu. Iya. Tapi kalau kita percaya pada proses, menurut saya ini proses yang ya ibarat burung ya membuat sarangnya gitu. Kayaknya compang-camping jadi sarang. Jadi. Nah, ini loh. Jadi menurut saya kita ini lalai, merasa kita pinter ya, merasa kita hebat, tahu-tahu begitu pada ketipu semua dalam tanda kutip kaget. Nah, ini loh menurut saya. Jadi ini lagi juga menurut saya memang jangan semua berpikir serba instan. Ya, jadi para tokoh-tokoh politik ini kan sudah mengatur semua, kaget sekarang. Kaget. Ya. Ya toh. Nah, ini aneh tapi ya itulah yang terjadi. Ya. Tapi Bang, ada yang menarik nih Bang. Tadi ada yang WA ke saya baca soal putusan MK ini menjadi tidak memenuhi rasa keadilan. Usianya tetap 40, tapi bagi yang berusia bukan 40, di bawah 40, bisa jadi capres dan cawapres sepanjang dia sudah punya pengalaman sebagai kepala daerah. Nah, bagi yang kan kepala daerah itu kan sedikit Bang. Hanya ada 425 jabatan kepala daerah dari 200 juta jiwa penduduk seluruh Indonesia. Ini kan tidak memenuhi rasa keadilan. Kok yang bagi yang berusia di bawah 40 kok kita nggak bisa nyapres karena kita bukan kepala daerah. Ini kan sense of justice-nya di mana nih? Gitu. Kalau saya nggak melihat dari sisi itu. Oh enggak ya? Toh yang mencalonkan parpol. Biar ada 5 kepala daerah nggak dicalonkan memang jadi.
Nah, jadi kita ngelihatnya jangan hanya dari satu sisi. Iya kan? Ini Ya. udah jelas kan, dicalonkan oleh parpol atau gabungan Partai parpol, politik. suara 20% di parlemen atau 25% dari pemilih. Gabungan, ya. Ya kan? Jadi sebenarnya ini kan ada beberapa faktor. Faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4. Ya kita mempersoalkan sini. Lah dia kalau dia nggak dicalonkan jadi apa? Nggak jadi. Nah, jadi maksud saya disinilah sebetulnya perlu keikhlasan ya, kedewasaan dalam melihat persoalan. Ya. Tapi bagi kami wartawan ini bagus, ya kan, banyak berita, banyak follow up, terutama misalnya katakan barisan sakit hati, wah ini kencang nih, wah di medsos apa semua, wah, ya kan? Atau yang merasa tersaingi, yang tadinya punya peluang jadi cawapres, iya, gara-gara putusan MK ini dia hilang, iya, ya kan? Kars dia jadi cawapres. Muncullah dia bikin rilis ya, toh? Buzzernya mulai bergerak. Kalau Mas Agus gimana? Ikhlas nggak nih? Dengan putusan MK ini ikhlas? Atau nggak ikhlas? Sebetulnya kalau ditanya ikhlas nggak ikhlas, kayaknya belum ikhlas juga. Tapi nerimo. Mau tidak mau, dan kita harus sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik kita terima itu. Harus diterima. Ada upaya lain selain aksi? Kalau misalkan terkait upaya lain pasti ada. Tapi kendati demikian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya juga tidak mau langsung berstatement di sini karena saya juga masih punya pimpinan di Dewan Pimpinan Nasional. Mungkin itulah yang akan nanti dibahas. Seperti apa tindak lanjut dari Gema Kosgoro ke depan menyangkut dengan putusan ini. Jadi pro-nya tetap usia 25 ya? Tetap usia 25. Usia 25 dan tidak sedang menjabat. Dan tidak sedang menjabat. Sebagai tidak sedang menjabat jabatan publik terpilih. Betul. Yang melalui proses pemilihan. Betul. Karena apabila sedang menjabat maka dia mengkhianati amanat rakyat setempat. Betul. Dengan anggaran yang terlanjur. Konsisten. Kita konsisten. Seperti itu. Jadi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Bang Henry ikhlas. Jadi malam ini kita bisa akhiri, Bang. Republik ini sangat berisik akibat putusan MK, tapi minimal bisa menghibur kita lah. Bahwa putusan MK ini membuat kita bisa tertawa bahagia. Sekali lagi, berisik. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya.